Mungkin ada di antara kalian yang terkena pelanggaran channel YouTube seperti ini. Oke, kita akan membahas tentang pelanggaran channel YouTube. Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke, kembali lagi di Ageng Daily, di mana saya akan membahas yaitu tentang pelanggaran channel YouTube seperti ini, yang dimana jika kalian terkena pelanggaran seperti ini, kalian harus ngapain aja sih, dan apakah bisa hilang ataupun apakah permanen seperti itu, dan kalau saya kena pelanggaran lagi bagaimana? Nah gitu. Nah, jadi saya akan langsung aja membahas semuanya, yang dimana sebelumnya saya telah membuat sebuah konten yaitu bahaya teguran pedoman komunitas YouTube seperti ini. Nah, di bagian sini saya telah membahas apa saja sih yang tidak boleh kalian buat di channel YouTube. Yang dimana ini penting buat kalian agar kalian tuh terhindar dari pelanggaran channel YouTube. Karena kalau kalian sampai terkena pelanggaran channel YouTube, yang ada kalian tidak bisa upload konten, dan selanjutnya maka kalian akan bisa aja sampai di banned paling parah. Jadi channel YouTube kalian sudah tidak bisa dilihat lagi di YouTube ya. Dan sekarang saya akan membahas jika kalian sudah terkena pelanggaran, itu alangkah baiknya kalian tuh harus apa sih ketika kalian terkena pelanggaran. Karena jika kalian sudah terkena pelanggaran, artinya mungkin kalian teledor ataupun salah ketika membuat konten hingga kalian terkena pelanggaran ya, yang artinya video kalian itu tidak layak muncul di channel YouTube ya. Dan di sini saya sudah pernah membuat konten yaitu solusi ketika ada pelanggaran YouTube, yang dimana jika kalian terkena pelanggaran YouTube, alangkah baiknya kalian tuh ngapain sih. Nah, jadi kalian bisa lihat di video ini. Di bagian video ini saya sudah menjelaskan secara lengkap agar kalian itu misalnya terkena pelanggaran, kalian harus ngapain sih. Apakah digugat, apakah dibiarkan saja, apakah kita harus minta maaf kepada mereka gitu. Nah, di sini saya sudah membahasnya. Karena kalau kalian memang salah, mending kalian gak perlu digugat. Kalau kalian memang benar, ya udah digugat ataupun diaju banding, nggak apa-apa ya. Jadi kalian lihat aja video ini, yang dimana kalian harus tahu video kalian tuh harus diapakan. Apakah mau diaju banding, apakah dibiarkan saja. Karena agar kalian tahu apa yang selanjutnya kalian lakukan ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian berikutnya yaitu tentang pelanggaran. Yang dimana di sebelumnya saya ada yang bertanya kepada saya yaitu tentang, Bang, kalau saya kena pelanggaran seperti ini itu bagaimana? Jadi kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian terkena pelanggaran seperti ini, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Karena ini bisa dikatakan juga agak bahaya ya kalau kalian sudah terkena pelanggaran sampai banyak seperti ini. Oke, nah jadi kita akan membahas yaitu tentang pelanggaran channel YouTube, yang dimana kalian harus tahu tentang ini ya jika kalian sudah terkena pelanggaran channel YouTube. Buat kalian yang tidak tahu, untuk melihat seperti ini, maka kalian tinggal pergi aja ke bagian YouTube Studio di sini. Kalian pergi ke bagian YouTube Studio Desktop menggunakan Google Chrome, lalu kalian lihat di bagian pojok kiri atas. Jangan menggunakan YouTube Studio yang aplikasi ya, menggunakan YouTube Studio Desktop seperti tampilan komputer ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian konten ini ya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan keterangan yang dimana kalian harus tahu tentang pelanggaran channel YouTube. Nah, pelanggaran channel YouTube itu ada 4 jenis, yang dimana yang pertama itu peringatan. Ini peringatan ya, peringatan. Yang kedua itu teguran pertama. Yang ketiga itu teguran kedua. Nah, jadi memang tingkatannya itu berbeda ya. Seharusnya kan 1, 2, 3 dan sebagainya, 1, 2, 3 gitu. Nah, tetapi untuk yang pertama itu berupa peringatan ataupun sebuah warning buat kalian kalau kalian tuh sudah terkena pelanggaran channel YouTube. Bisa dikatakan ini kesalahan pertama bagi channel YouTube kalian, yang dimana kesalahan pertama ini bagi saya cukup fatal, yang dimana tidak ada tanggal ya, nggak ada tanggal berakhir pada 2 Desember ataupun tanggal berakhirnya gitu loh. Nah, kalian bisa lihat perbedaan dari pelanggaran ini, yang dimana ada perbedaannya ya. Kalau kalian lihat di bagian sini, oke, saya kelompokkan dulu ya biar kalian mudah. Oke, nah jadi biar kalian lebih mudah, saya berikan sebuah pembatas agar kalian lebih paham ya, biar lebih mudah kalian. Nah, jadi di bagian sini kalian sudah melihat adanya peringatan dan teguran pertama dan teguran kedua. Nah, di sini untuk peringatan itu bersifat permanen ya, rata-rata seperti itu. Tetapi jika memang ada tulisan tanggalnya, maka dia bisa berakhir gitu loh. Jadi perbedaannya adalah kalau kalian lihat peringatan di sini tidak ada tulisan merah seperti ini ya, tidak ada tulisan merah berakhir pada 2 Desember. Nah, ini artinya dia permanen, akan menetap selalu di channel YouTube kalian ya, memang akan selalu ada gitu. Dan kalau yang teguran ke-1 dan kedua itu bersifat tidak permanen, tapi juga bisa terjadi loh.
bisa aja nanti permanen gitu. Nah, jadi kalian perlu hati-hati memang kalau membuat channel YouTube ya, ataupun membuat konten YouTube. Tetapi di bagian sini ada yang bisa dikatakan kalian tenang aja. Ketika kalian melihat ada tulisan berakhir pada tanggal, itu artinya konten pelanggaran itu bisa menghilang ya. Jadi pelanggaran channel YouTube kalian itu bisa menghilang dengan kalian menunggu tanggal ini berakhir. Jadi misalnya kan tanggal berakhirnya tanggal 2 Desember di tahun ini, artinya setelah tanggal 3 Desember dia akan hilang secara otomatis di channel YouTube kalian. Jadi kalau menghilang maka kalian hanya memiliki peringatan aja. Jadi peringatan ini kan gak ada tanggalnya, dia akan permanen ada di channel YouTube kalian. Sedangkan untuk teguran pertama dan teguran kedua ini akan hilang seiring dengan waktu, yaitu 3 bulan dari pelanggaran pertama. Jadi jika kalian terkena teguran, maka misalnya tanggal 1, maka 3 bulan berikutnya, maka dia akan hilang secara otomatis oleh channel YouTube. Karena ada tulisannya berakhir pada tanggal 2 Desember. Jadi akan hilang secara otomatis. Tetapi jika kalian terkena teguran lagi, misalnya ya sudah ketiga nih, ini kan ketiga ya. Lalu kalian terkena teguran lagi, maka kalian akan bisa di-banned ya. Di sini ada tulisannya, jika menerima satu teguran lagi, akun Anda akan dihapus secara permanen. Jadi itu bahaya banget ya buat channel YouTube jika kalian sudah terkena teguran sampai 4 kali. Itu artinya channel YouTube kalian akan dihapus oleh channel YouTube. Yang ada kalian nggak akan monet pastinya gitu loh. Walaupun ajukan banding itu bisa dikatakan agak susah ya, karena memang sudah dikatakan itu pelanggaran. Alangkah baiknya saya berikan cara yang dimana jika kalian sudah terkena pelanggaran seperti ini, maka kalian ada dua pilihan yang dimana buat kalian. Yang pertama, mending kalian nunggu sampai tanggalnya berakhir agar kalian tidak kena teguran lagi. Jadi cara kerja teguran itu, jika ini sudah habis tanggalnya ya, jika sudah tanggalnya sudah berakhir, maka dia akan hilang gitu. Misalnya sekarang sudah tanggal 13 nih, artinya dia sudah menghilang dari channel YouTube kalian pelanggarannya. Oke, kita hilangkan dulu ya, kita hilangkan biar kalian tahu dulu yang saya bahas. Mungkin kalian ada yang nggak paham. Nah, anggap aja sekarang sudah tanggal 13. Oke, sudah hilang pelanggarannya. Nah, artinya kalian hanya memiliki pelanggaran peringatan saja. Terus, jika kalian terkena pelanggaran, artinya ngulang dari awal. Ngulang dari awal tuh maksudnya kalian hanya memiliki pelanggaran satu aja. Misal sekarang kalian kena pelanggaran lagi ya, maka hanya punya pelanggaran ini saja. Sudah, hanya memiliki pelanggaran satu aja. Ngulang dari awal. Jadi kalau kalian sudah berakhir pada tanggal, itu ngulang dari awal. Jadi mending kalian, saya kasih saran, mending puasa, ataupun bisa dikatakan jangan upload konten selama terkena pelanggaran. Atau ada alternatif lain nih, kalian membuat konten tuh gak apa-apa. Ini kan 2 minggu ya. Kalau kalian kena teguran kedua ini kan batas waktunya 2 minggu. Kalau ini 1 minggu ya. Nah, kalian nunggu sampai 2 minggu kan artinya kalian sudah bisa membuat konten YouTube dan bisa membalas komentar. Nah, jika kalian sudah di 2 minggu itu, artinya kan kalian sudah bisa beraktivitas. Kalian upload aja konten yang pasti aman. Kalian pastikan konten itu aman dari pelanggaran. Contohnya konten yang pasti aman tuh anggap aja konten yang memang tidak rawan terkena pelanggaran. Kalian pasti tahu lah gitu loh. Kalau kalian tidak tahu sampai membuat konten pelanggaran lagi, yang ada kalian nantinya akan terkena teguran keempat, yang dimana channel YouTube kalian akan di-banned ya. Itu bahaya banget. Jadi kalian memang harus hati-hati ketika membuat channel YouTube ya. Nah, di bagian video ini memang ada yang bertanya kepada saya, yaitu, nah kalau udah selesai tanggal berakhir tersebut, apakah pelanggaran 1 dan 2 bakal terhapus? Nah, di bagian situ memang saya kan udah jelaskan di bagian atas itu. Nah, di bagian pelanggaran kedua dan ketiga itu akan secara otomatis akan dihapus oleh channel YouTube ya, yang dimana ada tanggalnya, yaitu berakhir pada tanggal 13 Desember yang atas, sedangkan yang bawah yaitu berakhir pada tanggal 2 Desember. Dan kalau sudah di tanggal itu, maka dia akan secara otomatis akan hilang. Biasanya sih besoknya ya. Anggap aja sekarang kan tanggal 13, maka tanggal 14 akan secara otomatis akan hilang. Dan sedangkan yang bawahnya itu berakhir pada tanggal 2 Desember, maka 3 Desember akan secara otomatis akan hilang. Jadi kalian memang sudah reload dari awal ya. Reload dari awal seperti kalian tidak terjadi pelanggaran. Tetapi beda dengan peringatan ya. Kalau peringatan memang permanen, dia selalu ada di bagian channel YouTube kalian. Makanya kalian hati-hati aja. Sebenarnya sih peringatan bisa hilang kalau kalian bisa ajukan banding sampai kalian menang. Kalau ajukan banding, maka dia akan hilang secara otomatis peringatannya.
tetapi memang susah ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian pertanyaan yang kedua, yaitu misal nih ya bang, pelanggaran 1 dan 2 udah terhapus, terus lama kemudian kena pelanggaran lagi tanpa saya tidak sengaja. Apakah kena pelanggaran ketiga kalinya terus dihapus permanen atau ngulang pelanggaran ke-1? Nah, jadi emang benar yang dia katakan, yaitu yang dimana jika kalian sudah terhapus nih ya, pelanggarannya kan ada 3 nih, ada 3. Nah, sedangkan pelanggaran 1 dan kedua itu misalnya sudah hilang, lalu kena pelanggaran lagi ini, nah maka secara otomatis akan hilang ini pelanggaran yang ke-1 dan kedua. Kita ngulang dari awal, maka kena pelanggaran 1. Nah, jadi kalian memang bisa dikatakan tenang aja karena nanti akan hilang gitu. Nah, jadi bisa dikatakan pelanggaran kalian akan ngulang dari awal, yaitu ngulang dari pelanggaran ke-1 jika kalian sudah hilang pelanggarannya. Jadi buat kalian, mending kalian itu antara 2 ya, kalian bisa dikatakan puasa untuk membuat konten. Jadi kalian tunggu aja sampai pelanggarannya hilang, agar aman channel YouTube kalian gitu. Takutnya kalian membuat konten, kalian tidak tahu kalau konten itu aman, maka kena pelanggaran selanjutnya gitu. Mending kalian tunggu aja. Atau kalian bisa membuat konten tapi yang aman-aman aja, agar tidak terkena pelanggaran gitu. Jadi kalian harus tahu konten ini 100% aman. Jika gak aman ya kena pelanggaran lagi. Itu hanya solusinya. Jadi alternatifnya, solusinya hanya ada 2, yang dimana kalian mau memilih, yaitu berpuasa ataupun tidak mengupload konten sama sekali selama ada pelanggaran itu masih ada. Artinya kalian menunggu sampai hilang baru kalian bisa bikin konten. Yang kedua, kalian bisa menunggu yaitu tanggal ketika kalian sudah terkena hukuman. Nah, di sini kan ada hukumannya di bagian teguran 1 dan kedua. Nah, hukuman teguran 1 kan kalian tidak bisa upload selama 1 minggu. Dan hukuman yang kedua kalian nggak bisa upload selama 2 minggu. Nah, kalian tunggu aja. Misal kalian hanya kena teguran pertama, nah tidak bisa upload selama 1 minggu. Artinya setelah 1 minggu kalian sudah bisa upload konten seperti pada umumnya. Tetapi kalian harus hati-hati ketika upload konten. Mending kalian buat konten yang 100% aman agar tidak kena pelanggaran lagi. Karena pelanggaran kalian masih ada gitu loh selama 1 minggu. Nah, kalau kalian nunggu yang tanggal merah ini, ada tulisannya berakhir pada tanggal, maka itu bisa dikatakan aman gitu. Walaupun ada pelanggaran lagi, kalian akan mengulang dari awal. Nah, jadi buat kalian yang sudah terlanjur kena pelanggaran channel YouTube, maka kalian bisa lakukan hal tersebut, yang dimana hanya ada 2 pilihan itu ya. Jadi kalian bisa lakukan seperti itu. Dan buat kalian yang masih belum paham tentang penjelasan ini, maka kalian bisa komentar di bagian bawah, atau kalian bisa hubungi saya di bagian Instagram Ageng FS. Di situ kalian boleh sampaikan apa saja di bagian situ. Kalian bertanya apa saja tentang YouTube, nanti pasti akan saya balas dan semuanya akan saya jawab. Nah, jadi itu ya, sekian dari Ageng Daily dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.